Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bapak dan Ibu hebat, perkenalkan nama saya Maulana Rifandi, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan terkait bagian dari modul 1.2, ruang kolaborasi tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Ini merupakan tugas kelompok. Saya tergabung dalam kelompok 1 dengan fasilitator Bapak Haji Setia Nugraha SS MHum. Saya tergabung dengan kelompok 1 dengan beranggotakan 4 orang. Saya sendiri Maulana Rifandi. Kemudian ada Ibu Tutik. Kemudian Ibu Inayatul. Dan yang terakhir Ibu Nadia. Langsung saja yang pertama, di sini saya akan membahas tentang nilai-nilai guru penggerak. Yang pertama, nilai berpihak kepada murid. Nilai ini mensyaratkan guru penggerak untuk selalu bergerak dengan mengutamakan kepentingan murid. Segala keputusan yang diambil oleh seorang guru penggerak harus didasari oleh semangat untuk memberdayakan dirinya serta memanfaatkan aset atau kekuatan yang ada untuk menyediakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang positif serta berkualitas bagi muridnya. Segala hal yang guru penggerak lakukan harus bergeser dari pemuasan kepentingan diri sendiri maupun pihak lain menuju kepentingan pembelajaran murid. Guru penggerak yang memiliki nilai ini akan selalu berpikir mengenai pertanyaan utama yang mendahulukan muridnya, seperti apa yang murid butuhkan, kemudian apa yang bisa saya lakukan agar suasana belajar dan proses pembelajaran ini lebih baik, kemudian bagaimana saya dapat membuka lebih banyak kesempatan bagi anak untuk mewujudkan dunia yang mereka idamkan, dan lain-lain. Yang kedua, mandiri. Nilai mandiri ini secara sederhana menggambarkan semangat guru penggerak untuk terus belajar sepanjang hayat. Ini juga berarti seorang guru penggerak harus senantiasa memampukan dirinya sendiri dalam melakukan aksi serta berkenan mengambil tanggung jawab dan turun tangan untuk memulai perubahan. Guru penggerak yang mandiri termotivasi untuk mengembangkan dirinya tanpa harus menunggu adanya pelatihan yang ditugaskan oleh sekolah, dinas, atau pihak lainnya. Nilai guru penggerak yang selanjutnya yakni kolaboratif. Nilai kolaboratif berarti seorang guru penggerak mampu senantiasa membangun daya sanding. Mereka memperhatikan pentingnya kesaling tergantungan yang positif terhadap seluruh pihak pemangku kepentingan yang berada di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Contohnya, orang tua murid dan komunitas terkait. Dalam mencapai tujuan pembelajaran, dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila, seorang guru penggerak akan banyak bertemu dengan pihak yang mampu mendukung pencapaian profil pelajar Pancasila. Guru penggerak diharapkan mampu mengomunikasikan kepada semua pihak mengenai pentingnya keberpihakan kepada murid. Nilai yang selanjutnya yakni reflektif. Nilai reflektif layaknya adalah model mental yang diharapkan mengubah pada guru penggerak di mana mereka senantiasa memakai pengalaman yang terjadi di sekelilingnya, baik yang terjadi pada diri sendiri maupun pihak lain secara positif, apresiatif, dan produktif. Proses mewujudkan profil pelajar Pancasila pada diri sendiri adalah guru penggerak dan menuntun mewujudkan pada murid-murid merupakan perjalanan yang penuh dengan variasi pengalaman-pengalaman. Pengalaman-pengalaman ini boleh jadi akan menimbulkan kesan positif maupun negatif. Dengan mengamalkan nilai reflektif,
Guru penggerak memanfaatkan pengalaman-pengalaman tersebut sebagai pembelajaran untuk menuntun dirinya, murid, dan sesama dalam menangkap pembelajaran yang positif, sehingga mampu menjalankan perannya dari waktu ke waktu. Nilai guru penggerak yang terakhir yakni inovatif. Nilai inovatif adalah seorang guru penggerak mampu senantiasa memunculkan gagasan yang segar dan tepat guna. Dengan demikian, nilai inovatif ini juga mengisyaratkan penguatan semangat ko-kreasi, gotong royong, dan pemberdayaan aset atau kekuatan yang ada di sekolah untuk mewujudkan visi bersama. Di tengah perkembangan zaman, realitas situasi yang dihadapi pendidik pun semakin volatil atau tidak dapat ditebak. Tidak pasti, kompleks, ambigu atau meragukan, kurang jelas, sehingga dalam menghadapinya cenderung kurang awas. Agar nilai inovatif muncul, maka diperlukan fleksibilitas atau daya lentur dari seorang guru penggerak. Mereka berkenan mengadopsi multi-persepsi atau multi-perspektif, mencari dan membuat alternatif, mengubah, sesuaikan gaya dan kecenderungan lama untuk mewujudkan perubahan dan bergeser dari pandangan yang egosentris serta sempit menuju pandangan-pandangan alternatif dan luas. Selanjutnya, mengenai peran guru penggerak. Yang pertama, peran menjadi guru penggerak, yakni menjadi pemimpin pembelajaran. Ini juga berarti menjadi pemimpin yang menaruh perhatian penuh secara sengaja pada komponen pembelajaran, seperti kurikulum, intra, ekstra, dan co-kurikuler. Proses belajar mengajar, refleksi dan asesmen yang otentik dan efektif, pengembangan guru, pemberdayaan dan pelibatan komunitas yang kesemuanya mendorong terwujudnya well-being. Dalam ekosistem pendidikan di sekolah, yang dimaksud dengan well-being ini adalah semua yang terkait dengan kondisi yang berpihak pada murid. Nilai yang kedua, coach bagi guru lain. Dalam menjalankan peran menjadi coach bagi guru lain ini, terutama yang terkait dengan peningkatan kualitas pembelajaran bagi murid di sekolah, guru penggerak dituntut untuk berdaya dalam menemani dan menuntun rekan sejawatnya itu untuk menelaah proses belajar mereka sendiri. Hal ini sekaligus mengisyaratkan bahwa selain belajar keterampilan coaching, guru penggerak juga harus memberdayakan dirinya melalui refleksi atas hasil pengalaman praktik-praktik profesionalnya sendiri. Mereka harus dapat mengambil pembelajaran, memunculkan pertanyaan-pertanyaan mendalam untuk mengakses keterampilan metakognitifnya ketika melihat dan mengevaluasi proses berpikirnya sendiri terkait belajar, pencapaian tujuan, dan pemecahan masalah. Nilai yang selanjutnya yakni sebagai pendorong kolaborasi. Secara sederhana, kolaborasi berarti bekerja bersama untuk mencapai suatu tujuan atau menghasilkan sesuatu. Di sana tersirat makna bahwa setiap pihak yang terlibat memiliki kekuatan yang saat dipersatukan menjadi saling melengkapi dan produktif. Oleh karena itu, agar suatu inisiatif kolaborasi menjadi produktif, maka tiap anggota yang terlibat di dalamnya membawa sesuatu yang berkontribusi pada proses dan hasilnya nanti. Nilai atau peran yang lainnya yang selanjutnya yakni mewujudkan kepemimpinan murid. Guru penggerak diharapkan mengambil peran untuk mewujudkan kepemimpinan murid. Untuk itu, guru penggerak perlu memahami bagaimana meramu pengalaman belajar sedemikian rupa sehingga murid merasa kompeten, mandiri, dicintai, dan memiliki kepercayaan diri serta determinasi untuk mencapai segala yang mereka impikan. Guru penggerak senantiasa memampukan diri untuk menuntun murid di sekolahnya agar murid mereka sadar bahwa sebagai murid saat ini mereka juga adalah wajah Indonesia di masa depan, sehingga mereka berdaya dan turut aktif berkontribusi pada
indahnya dunia di depan sejak sekarang. Peran guru penggerak yang terakhir yakni sebagai penggerak komunitas praktis. Guru penggerak diharapkan dapat mengambil peran untuk menggerakkan komunitas praktis di sekolah dan di wilayahnya, agar komunitas praktis dapat berjalan secara berkesinambungan. Guru penggerak pun perlu menumbuhkan budaya belajar kolaboratif atau komunitas belajar profesional bersama para rekan guru di sekolah maupun di wilayahnya. Komunitas belajar inilah yang menjadi wahana perjumpaan profesional para guru. Komunitas belajar ini memungkinkan terjadinya dialog akademik, percakapan profesional, perencanaan strategis, diskusi teknis secara kolaboratif terkait dengan upaya peningkatan kualitas pembelajaran sekaligus membuahkan inovasi pembelajaran atau cara baru, cara pandang baru, dan lain sebagainya yang berdampak positif bagi murid. Kemudian selanjutnya, kelompok kami menyampaikan satu persatu tentang nilai yang terdapat dalam dirinya. Dengan demikian, kelompok kami mendapatkan kekuatan nilai dengan anggota kelompok. Yang pertama, saya sendiri memiliki nilai yang lebih menonjol yaitu reflektif. Kemudian ada Ibu Natia, nilai berpihak kepada murid. Kemudian Ibu Inayatul, nilai inovatif. Dan yang terakhir Ibu Tutik, yakni nilai berpihak kepada murid. Selanjutnya, kelompok kami memilih nilai dan peran untuk dijadikan suatu program. Kami memilih nilai tentang keberpihakan kepada murid. Kemudian peran guru penggerak yang ditonjolkan atau yang dimunculkan kelompok kami yakni menjadi pemimpin pembelajaran dan mewujudkan kepemimpinan bagi murid. Program yang kami buat yakni bernama SIMPEL atau kepanjangannya simulasi pembelajaran, di mana simulasi pembelajaran adalah metode pembelajaran yang menggunakan teknik simulasi untuk membantu siswa memahami materi pelajaran dengan lebih mendalam. Dalam simulasi ini, siswa biasanya ditempatkan dalam situasi atau skenario yang menirukan kondisi nyata atau situasi yang mendekati kenyataan untuk mempraktekkan dan mengembangkan keterampilan serta pengetahuan mereka. Contoh dari simulasi pembelajaran yang pertama yakni simulasi komputer, menggunakan perangkat lunak khusus yang meniru situasi atau proses tertentu, seperti simulasi penerbangan untuk pelatihan pilot. Yang selanjutnya, simulasi peran atau role playing. Siswa berperan sebagai karakter tertentu dalam skenario yang telah ditentukan, seperti peran dalam pengadilan. Kemudian, simulasi fisik, menggunakan model fisik atau replika untuk meniru proses kejadian nyata seperti simulasi evakuasi kebakaran. Kemudian juga simulasi manajerial tim olahraga. Siswa membagi tugas seperti berperan sebagai pemain atau atlet, sebagai staf pelatih, staf kebugaran, staf medis, staf analisis pertandingan, dan lain-lain sebagainya. Manfaat dari simulasi pembelajaran ini, yang pertama, memperdalam pemahaman konten pembelajaran atau materi pembelajaran. Yang kedua, mengenal situasi nyata kepada murid. Yang ketiga, percaya diri, mandiri, aktif, dan kreatif. Demikian pemaparan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.